Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para pemirsa Indonesia, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang sains Islam, ya, sains Islam atau ilmu akademi Islam. Pada sore hari ini kita ingin menjawab apakah agama, ya, sebagai sebuah keyakinan bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik. Nah, ini saya ulangi lagi, apakah agama sebagai sebuah keyakinan, ya, bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik. Ini yang akan kita jawab pada hari ini. Ya, berdasarkan pengalaman kami di LCP Indonesia, ya, bahwa itu bisa, ya, ada bisa, ya, bisa. Dan itu sudah kami buktikan. Ini bukunya. Ini Sains Islam atau Sains Tauhid. Ini adalah hasil pengembangan daripada Islam sebagai sebuah agama menjadi Islam menjadi ilmu akademik. Nah, begitu. Jadi bagi para pemirsa yang tertarik atau yang merasa penasaran, kok bisa ya? Ini ada bukunya. Ada bukunya. Ya, ada banyak langkah yang harus dilalui untuk bisa menjadi ilmu akademik. Tapi bisa jawabannya, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan ini dengan baik, para pemirsa bisa pahami. Ini sangat penting, terutama bagi para mu'alaf dan para umat Islam yang masyarakat umum, yang saat ini banyak sekali aliran Islam atau banyak sekali perdebatan tentang keyakinan, dan kami tidak lagi berbicara tentang keyakinan, karena keyakinan itu adalah hak setiap manusia. Tapi yang kami kembangkan adalah bagaimana mengembangkan keyakinan sebagai ilmu akademik agar keyakinan itu bisa memberikan manfaat pada diri kami dan pada manusia secara umum. Nah, begitu. Ya, jadi kami tidak lagi berbicara keyakinan. Keyakinan itu diserahkan kembali kepada manusianya masing-masing. Tetapi kami berdasarkan keyakinan yang kami miliki, kami kembangkan sebagai ilmu akademik. Maka dengan ilmu akademik itu kami ingin agar keyakinan yang kami miliki itu bisa bermanfaat untuk diri kami dan membantu orang, manusia yang membutuhkan, agar kita bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, apakah bisa? Nah, sudah dijawab bisa, ya, bisa. Nah, bagaimana bisa kalian beli buku ini? Ya, kami sudah berhasil menerbitkan satu paket buku mengenai Islam Ilmu Sempurna. Dan kami juga sudah posting di YouTube dan kami sudah promosikan. Dan ini sangat penting dibaca oleh seluruh umat Islam dan umat manusia, karena pada hari ini kita hidup dengan kekacauan ilmu. Di antaranya adalah banyak sekali agama dan terjadi perdebatan agama, kemudian sains berdiri sendiri. Nah, dengan buku ini maka agama dengan sains bersatu dan kemudian bisa digunakan untuk kajian bagaimana solusi agar hidup sehat dan damai bersama begitu banyak agama dengan konsep akademik yang normal seperti itu. Nah, pertanyaan kita pada hari ini adalah apakah bisa? Bisa. Kami menemukan ada dua syarat, ya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah agama agar agama itu bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik. Yang pertama, agama itu harus rasional. Karena ilmu akademik itu adalah rasional, maka agama syarat pertamanya harus rasional. Maka konsep dasar daripada agama itu harus rasional. Nah, saya agama Islam dan sudah mendalami selama puluhan tahun, maka konsep dasar daripada agama Islam itu adalah kalimat tauhid. Itulah ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa itu Allah? Nah, Allah itu dijawab, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, hanya satu, yaitu yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk beribadah kepada Allah itu sendiri, dan kemudian untuk mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan agar manusia itu bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Sederhana seperti itu. Ya, apa itu nabi? Nah, nabi dalam konteks sains tauhid dia adalah guru agama Islam. Nabi Adam adalah manusia pertama
dan nabi yang pertama. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah dua terakhir dari 124.000 nabi. Jadi seluruh nabi itu bekerja sebagai guru agama Islam untuk keluarga dan manusia yang hidup di zamannya. Nah, dalam konteks pengajaran tadi, ada orang yang percaya maka disebut dengan umat Islam. Ada orang yang tidak percaya berarti mengingkari, maka itu disebut dengan orang kafir sesuai dengan zamannya masing-masing. Contohnya di zaman Nabi Nuh, maka banyak sekali orang kafir karena mereka mengikuti agama nenek moyangnya, kemudian melecehkan Nabi Nuh yang orang biasa diberi kepercayaan oleh Allah bekerja sebagai guru agama Islam selama puluhan tahun, ratusan tahun, dan akhirnya Nabi Nuh lelah dan berdoa, ya Allah, saya sudah mengajak keluargaku dan manusia kepadamu dengan cara yang baik, tapi saya dilecehkan, dibuli dan segala macamnya. Saya mohon pertolongan keadilan-Mu ya Allah. Maka Allah berikan banjir bandang, sehingga seluruh orang-orang yang mengingkari, yang melecehkan tadi itu habis mati bersama banjir bandang. Nah, itu contohnya adalah bagaimana Nabi Nuh ya. Nah, dia adalah sebagai guru agama Islam pada masanya masing-masing. Jadi ketika seorang nabi diberi kepercayaan menjadi guru agama Islam, maka ketika dia mengajarkan agama Islam itu ada yang percaya. Yang percaya itu disebut dengan beriman kepada agama Islam. Yang tidak percaya disebut mengingkari. Ingkar atau mengabaikan disebut dengan kafir ya. Kafir itu artinya mengingkari. Ya, mengingkari konsep pengetahuan Islam yang diajarkan oleh para nabi. Yang dimulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, baik seperti itu ya. Nah, jadi agama Islam adalah agama yang bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik. Kenapa? Karena konsep dasarnya adalah rasional, yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini adalah konsep dasar agama Islam, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu. Nah, Nabi Isa Allah ciptakan itu dalam konteks la ilaha illallah adalah Allah adalah Tuhan yang menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Allah adalah Tuhan yang menciptakan Maryam kehamilan tanpa suami kepada Maryam. Nah, apa tujuannya? Nah, inilah salah satu tujuan adalah dalam konteks membantu bangsa Yahudi pada waktu yang sedang berkonflik dengan Romawi atau Barat agar tidak menggunakan ya kekuatan politik, tetapi Allah dengan melalui Nabi Isa tadi Allah ingin meminta kepada bangsa Yahudi untuk menerima Nabi Isa, pengajaran agama Isa, kemudian menemukan rencana besar Allah di balik Nabi Isa, membalik kehamilan Maryam tanpa suami dan di balik kelahiran Nabi Isa tanpa ayah, yaitu menemukan ilmu akademik Islam agar agama Islam, agar Nabi Isa bisa berfungsi sebagai guru agama Islam dan bisa pula berfungsi sebagai guru perdamaian yang antara bangsa Yahudi dan bangsa Romawi yang sedang berkonflik pada waktu itu. Nah, jadi Nabi Isa ini adalah nabi yang memiliki dua misi. Ya, guru yang Allah tugaskan memiliki dua misi. Maka diciptakan dengan penciptaan yang seperti itu karena tugasnya berat agar keberadaan Nabi Isa ini ya bisa diterima oleh bangsa Yahudi dan bisa pula diterima oleh bangsa Romawi. Tetapi karena bangsa Yahudi ini dan bangsa Romawi memandang Nabi Isa dengan pandangan politik, maka gagal daripada bangsa Yahudi dan bangsa Romawi menemukan rencana Allah yang sangat baik dan mulia melalui Nabi Isa, yaitu menemukan ilmu akademik Islam agar bangsa Yahudi dan bangsa Romawi bisa kembali menjadi orang yang beragama Islam sebagaimana kembalinya mereka seperti cucunya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi atau pemuda peneliti yang berhasil menemukan agama Islam melalui penelitian mandiri di Babilonia, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian setelah daripada Nabi Isa tadi gagal dipahami oleh bangsa Yahudi dan bangsa Romawi dengan pemahaman akademik, maka 600 tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad dengan tujuan yang sama. Saya ulangi lagi, dengan tujuan yang sama, di mana bangsa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu memiliki dua misi yang sama.
yaitu sebagai guru agama Islam sekaligus sebagai guru perdamaian. Cuma levelnya agak beda. Kalau Nabi Isa itu guru agama Islam dan guru perdamaian bagi bangsa Yahudi dan Romawi di Palestina saja, ya. Karena bangsa Romawi dan bangsa Yahudi ini adalah saudara kandung, sama-sama keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah. Nah, setelah itu gagal, maka dalam rangka membantu bangsa Yahudi dan bangsa Romawi untuk kembali kepada Islam sebagai agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk bangsa Arab. Nah, tugas daripada Nabi Muhammad adalah mendidik dan membimbing bangsa Arab agar bisa bekerja sebagai guru agama Islam dan sebagai guru perdamaian. Yang paling utama adalah bagi bangsa Yahudi dan bangsa Barat. Begitu. Tujuannya agar bangsa Yahudi dan bangsa Barat sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah bisa kembali menerima Islam yang normal dan bisa hidup sama-sama bahagia sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Dan ini ditegaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, surat pertama yang Allah turunkan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allamal insana ma lam ya'lam, allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, kemudian menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Maksudnya dengan surat yang pertama ini, melalui Nabi Muhammad, Allah ingin mendidik dan melatih bangsa Arab agar bisa mengembangkan ilmu agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menjadi ilmu akademik Islam, agar bangsa Arab memiliki ilmu Islam yang sempurna. Dengan ilmu Islam yang sempurna, maka bangsa Arab bisa membantu bangsa Yahudi yang sudah rusak agama Islamnya karena tidak mampu memahami rencana Allah yang baik dan mulia melalui Nabi Isa, yang termasuk bangsa Romawi, agar kedua bangsa ini bisa kembali menjadi umat Islam seperti yang Nabi Ibrahim inginkan. Karena bangsa Arab ini dan bangsa Yahudi dan bangsa Barat itu adalah tiga bangsa yang bersaudara, sama-sama berasal dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi. Hanya bedanya beliau ini menemukan Islam tidak sama dengan nabi yang lain. Nabi yang lain itu diberi, kalau Nabi Ibrahim ini menemukan, mencari sendiri. Ya, Nabi Ibrahim mencari sendiri ketika beliau melihat pada waktu masih pemuda, ketika melihat masyarakat Babilonia menyembah patung, dia bertanya, apa yang disembah ini? Ini patung. Apa itu ini? Apa ini Tuhan? Masa patung yang disembah? Ya, karena tidak mampu mendapatkan jawaban yang lebih kuat. Ya, karena itu adalah kebutuhan bagi otak rasional Nabi Ibrahim yang rasional, ingin membutuhkan konsep Tuhan yang rasional, maka beliau melakukan riset atau penelitian mandiri, mau berkorban, mau bercapek-capek, mau stres, depresi untuk menemukan jawaban. Dan setelah sekian lama berproses, maka berhasillah beliau menemukan konsep tauhid atau kalimat la ilaha illallah sebagai konsep dasar agama Islam. Maka beliau menemukan secara umum bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan, begitu. Dan kemudian setelah menemukan kesimpulan umum dari risetnya, kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya lebih yakin lagi untuk membuktikan secara empiris bagaimana kebesaran Allah dalam menghidupkan orang yang sudah mati menjadi hidup. Maka Allah buktikan melalui penyembelihan 4 ekor burung. Ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim menemukan kebenaran rasional atau general conclusion atau kesimpulan umum, maka kemudian diperkuat dengan kebenaran faktual dengan hidupnya kembali 4 ekor burung itu, maka sampailah Nabi Ibrahim pada kesimpulan akademik bahwa yang sangat kuat bahwa Allah adalah Tuhanku satu-satunya. Maka dengan demikian beliau menemukan kebenaran Islam melalui riset. Beliau adalah nabi yang diberi tugas oleh Allah menjadi nabi melalui temuan risetnya sendiri. Begitu. Jadi agama Islam ini adalah agama seluruh para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad.
dengan proses tadi ya. Hanya bedanya Nabi Ibrahim ini lebih istimewa. Nah, jadi Nabi Muhammad ya dengan surat Al-Alaq ayat 1 memang ditugaskan oleh Allah untuk mendidik dan melatih bangsa Arab agar bangsa Arab bisa menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai guru agama Islam sekaligus guru perdamaian. Untuk bisa bekerja sebagai guru perdamaian bagi bangsa Yahudi dan bangsa Romawi, maka bangsa Arab harus berkorban mencari konsep ilmu akademik Islam. Nah, itu dengan apabila itu berhasil ditemukan, maka lahirlah ilmu Islam sempurna. Nah, pertanyaan itulah yang kemudian dari tadi sudah dikatakan bahwa Islam ini bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik, karena Islam ini adalah agama yang memiliki konsep dasar yang rasional. Karena itu syarat pertama untuk bisa mengembangkan agama menjadi ilmu akademik. Nah, yang kedua, setelah menemukan bahwa agama Islam ini adalah agama yang konsep dasar rasional, maka kita harus mencari lagi teori dan metodologi akademik yang bisa menjadikan Islam sebagai ilmu akademik. Alhamdulillah kami menemukan namanya teori dan metodologi tauhid yang dikembangkan dari ulama tauhid itu sendiri. Maka lahirlah namanya ini Sains Tauhid ya, yang foto ibu saya ini. Ya, ada bukunya yang lain. Ya, seperti itu. Jadi setelah kemudian bagaimana kita mengembangkan agama sebagai jalan perdamaian. Nah, setelah agama itu berhasil dikembangkan menjadi ilmu akademik, maka kita gunakan tidak lagi berbicara tentang keyakinan, tetapi agama sebagai ilmu akademik bekerja membantu diri dan membantu orang lain untuk mengatasi masalah secara akademik bagi mereka yang membutuhkan. Keyakinan tetap pada porsinya masing-masing. Seperti saya orang Islam, maka saya meyakini Islam sebagai agama saya dan saya sudah kembangkan menjadi ilmu akademik. Tetapi setelah saya berhasil menemukan ilmu akademik, maka saya tidak lagi bicara tentang keyakinan, karena itu sudah artinya dipahami secara umum bahwa keyakinan saya adalah orang Islam. Tetapi saya berbicara tentang bagaimana menggunakan ilmu akademik Islam untuk bekerja membantu mengatasi masalah saya sendiri, masalah keluarga, dan masalah masyarakat, dan masalah bangsa dan negara secara akademik bagi yang membutuhkan. Nah, tidak dipaksakan begitu ya, tidak dipaksakan bagi yang membutuhkan. Nah, sehingga agama tadi bisa berfungsi berdasarkan manfaat dan keberkahan akademik, memudahkan umat Islam dan umat manusia untuk mendapatkan manfaat dari Islam melalui jalan akademik. Dan kami ini sudah siapkan ya bukunya Sains Tauhid, kemudian ada ini workshopnya, dan kami juga sudah menyiapkan lagi buku-buku yang lain ya. Ini contohnya ini sudah menjadi ilmu kedokteran sejarah ya, sudah ada satu paket ya, dan ada lagi ya. Nah, bagi yang berminat atau tertarik dengan buku atau mengikuti workshop kami, silakan hubungi 082349293567 atas nama manajer LCP Indonesia, yaitu Ibu Hasindar SSI ya. Bagi yang berminat ya untuk tertarik dengan buku yang kami sampaikan tadi atau hasil riset yang kami sampaikan, bahwa kuncinya adalah ilmu agama bisa dikembangkan menjadi ilmu akademik dengan dua syarat tadi, yaitu pertama konsep dasarnya rasional, yang kedua adalah memiliki teori dan metodologi ya. Ini adalah produk keluarga LCP Indonesia dan tidak boleh dipakai oleh orang lain untuk kepentingan sosial, ekonomi, akademik dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan individu dan keluarga. Untuk kepentingan sosial, akademik ya, ekonomi, profesional bangsa dan negara harus melalui workshop Islam Ilmu Sempurna, dan kami sudah siapkan ya. Nah, caranya pertama mengakui ya, menerima dan mengakui bahwa sains tauhid atau sains Islam adalah temuan dan produk keluarga LCP Indonesia. Yang kedua, silakan mendaftar atau beli buku kami ya. Bagi yang untuk kepentingan profesional, sosial atau akademik harus mengikuti workshop. Tetapi kalau untuk keluarga bisa beli buku saja untuk dibaca di rumah untuk kepentingan individu dan keluarga, agar semua keluarga kita bisa mendapatkan keselamatan berkelanjutan di akhir zaman dengan menggunakan agama sebagai ilmu akademik, agar kita bisa menjadi lebih kuat dalam beragama
dan kemudian dalam menjalankannya kita hanya menawarkan kepada orang yang membutuhkan, dia tidak dipaksakan seperti itu, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Ya, berarti la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berpengetahuan. Jadi kita dalam konteks keyakinan kita adalah boleh berbeda, yang penting saling menghargai. Dalam konteks ilmu akademik kami menawarkan ilmu akademik Islam ya, sebagai ilmu akademik yang sempurna yang berhasil kami kembangkan dari Islam sebagai agama, agar Islam ini bisa berguna, memberikan manfaat bagi umat Islam dan umat manusia secara akademik, dalam rangka memudahkan kita mendapatkan hidup yang aman, damai, sehat dan sejahtera bersama secara adil dan manusiawi sampai hari kiamat, dan buku-buku yang sudah kami tawarkan tadi. Bagi yang tertarik silakan hubungi kami ya, manajer kami Ibu Asmirar SSI dengan nomor 082349293567. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.